Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Akhir-akhir ini ada kalimat yang begitu familiar di pendengaran kita, yaitu social distancing. Perlu kita ketahui bahwa social distancing itu berarti kemenangan kaum wanita muslimah. Mengapa? Menjaga jarak dalam bersosialisasi. Pertama, kaum wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian dimuliakan. Setidaknya dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, kaum wanita itu dilarang keras berdua-dua, bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu riwayat sahih, riwayat Imam At-Tabrani, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna, janganlah berdua-dua seorang laki-laki bimra'atin, dengan seorang wanita muslimah, laisa bainahu wa bainaha mahram, di mana tidak ada di antara keduanya itu mahram. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi. Hadis ini memberikan petunjuk, jangan sampai seorang wanita muslimah mendekat atau didekati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Apa ini kalau bukan social distancing? Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad silam sebetulnya menekankan konsep social distancing. Maka dengan keberadaan saat ini, kondisi saat ini COVID-19 lalu muncul mengemuka social distancing, dan nyatanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan itu. Tentu dulu bukan konteksnya menghindari wabah, setidaknya menghindari syahwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jangan sampai laki-laki dengan seorang perempuan itu, yang pastinya kalau berdua-dua tidak mungkin jaraknya jauh, tentu dekat. Kalau sudah dekat mungkin menyentuh dan seterusnya. Jika Anda memang orang-orang yang beriman, maka sekali lagi hindari, jauhi berdua-dua dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Kecuali wanita itu berada bersama mahramnya. Kita ambil contoh, dia sama anaknya yang usianya sudah memasuki usia mukallaf, memasuki usia fase ar-rusydu. Dia sudah dianggap cakap. Nah, saat ini sekali lagi kita berkesempatan. Biasanya kita begitu dekat dengan orang-orang. Nah, saat ini kesempatan untuk menegakkan social distancing ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penegasan dalam riwayat Al-Hakim, "Iyyakum wa muhadatsan nisa." Hati-hati, kata Nabi, kalian jangan ngomong dengan wanita-wanita. Kenapa? Fa innahu la yakhlu rajulun bimra'atin laisa laha mahramun. Sesungguhnya tidak akan ada seorang laki-laki yang keduanya itu berdua-dua dengan perempuan illa hamma biha, kecuali
laki-laki itu pasti akan terbawa pikirannya pada pikiran-pikiran negatif. Sesungguhnya social distancing yang Nabi SAW ajarkan untuk menjaga jarak dengan kaum wanita yang bukan mahramnya, kaum wanita yang menjaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan kaum wanita. Maka Nabi SAW ingin menjaga kemuliaannya, bahwasannya kalau ada laki-laki perempuan ngobrol berdua-dua, itu hampir dipastikan ada potensi keinginan berbuat negatif dari kaum laki-laki. Lebih-lebih yang laki-laki itu memiliki kecenderungan pikiran kotor. Nah, dengan ini kita tidak tahu laki-laki mana yang dia itu berpikiran kotor, laki-laki mana yang dia itu pikirannya jernih. Kita tidak tahu. Mungkin untuk membaca pikirannya kita itu sesulit mendeteksi bagaimana virus COVID itu sudahkah di tangan kita, sudahkah ada pada diri kita. Tiba-tiba mak ceder begitu kena aja. Maka sekali lagi saatnya kita menerapkan social distancing ala Nabi SAW, khususnya bagi laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, social distancing ala Nabi SAW juga terkait dengan hal-hal yang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini benar-benar oleh Nabi SAW ditekankan tidak. Saat ini bahkan perhatikan, laki perempuan, bukan hanya laki perempuan, bahkan laki-laki saja tidak bersentuhan, khususnya bersentuhan telapak tangan. Nah, sekarang yang kita lihat di beberapa media sosial itu yang sentuhan sikulah, atau ada yang mengisyaratkan dengan isyarat begini. Nah, inilah sebetulnya social distancing ala Nabi SAW. Tidak bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Satu riwayat sahih, mari kita renungkan bersama-sama. Dari sahabat Maqil bin Yasar, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, li ayyu'tana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Seseorang ditusuk kepalanya dengan pasak besi yang besar, itu masih lebih baik jika dibandingkan laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, wanita yang menyentuh laki-laki bukan mahramnya. Perhatikan, dalam perhelatan perkawinan di atas di atas pelaminan itu biasanya ada dua pasang yang berbesan, ada pasangan pengantin. Kita terkadang tidak menyadari, bahkan kita lalai, laki perempuan bersalaman dengan manten laki-laki, yang perempuan salaman, yang perempuan tamu undangan dengan manten laki-lakinya juga bersalaman dengan yang berbesan. Mungkin dianggap karena tetangganya, mungkin dianggap karena itu sahabatnya, padahal dia bukan mahramnya. Maka menerapkan social distancing luar biasa. Nabi SAW sampai memberikan ilustrasi yang sedemikian rupa. Ditusuk kepalanya menggunakan pasak dari besi, itu mungkin lebih baik jika dibandingkan bersentuhan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, social distancing ala Nabi SAW adalah menekankan jangan berkumpul campur baur, laki perempuan semerawut
dengan keberadaan saat ini. Dilarang ada kumpul-kumpul di sana dan di sini. Subhanallah. Kita dapat menghindari itu semua. Rupanya kita ini memang menerapkan social distancing nunggu ada wabah. Padahal social distancing dalam keadaan normal itu tentunya lebih mudah dibandingkan ketika menerapkan social distancing ketika ada wabah. Kenapa? Ada ancaman ini, ada ancaman itu, ada ini dan ada itu dan sebagainya. Lalu apakah kita akan menerapkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini ketika akan ada wabah saja? Mudah-mudahan ini menjadi start bagi kita. Pertama, untuk menghindari berdua-dua dengan laki-laki atau dengan perempuan yang bukan mahramnya. Semoga Allah memampukan kita semua. Allahumma amin. Yang kedua, start saat ini untuk menghindari bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya. Sekali lagi, semoga Allah memampukan kita. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, berhenti dari campur baur laki perempuan. Sebagaimana yang mungkin saat ini di belahan bumi yang lain itu tidak terkendali. Dan itu mungkin terjadi pada kita, pada keluarga kita, di mana terkadang kita tidak terasa dalam satu acara itu campur baur, desak-desakan, bersentuhan siku dan seterusnya. Sehingga kemudian di situ terjadi lepas kontrol. Contoh sekarang di perhelatan reuni dan seterusnya, ini akan mengakibatkan apa di situ? Mungkin teringat kenangan masa lalu dan seterusnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati, campur baur laki perempuan tidak jelas juntrungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu mengambil pelajaran dan hikmah besar dari peristiwa yang terjadi pada saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menumbuh suburkan kecintaan kita kepada ilmu. Dan saya berharap dan berdoa kepada Allah agar peristiwa yang terjadi saat ini, sehingga kemudian majelis-majelis taklim semuanya juga dihimbau untuk berhenti dan libur dulu. Semoga ini tidak mematikan rasa cinta kita untuk hadir ke majelis taklim untuk menimba ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.